Aerox. Nah, Aerox new. Nah, yang kehilangan anak kunci kontaknya. Nah, jadi wajib buka itu sana panel depannya, cover panelnya sama bodi samping kiri kanan ini. Kalau dia dalam keadaan kunci stang, karena kalau kunci stangnya kan nggak bisa digerakin nih, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah, tapi kalau dia dalam tidak ada stangnya tidak terkunci gitu, itu gampang aja. Kita tinggal buka dari soket ini aja. Kita tinggal buka soket ini, di jumper entah pakai kawat atau pakai besi. Nah, motor tinggal ini bisa dibawa ke bengkel. Tinggal dibikinin anak kuncinya. Kalau anak kuncinya udah hilang semua, kalau masih ada tinggal bawa ke rumah aja. Nah, ini dalam keadaan darurat seperti ini maunya disiapkan kunci L4 sama L5 sama obeng, itu wajib itu. Kalau kita punya motor, apalagi motor dari Yamaha, wajib siapin buat cadangan. Mana tahu ada kejadian seperti ini di dalam perjalanan, apalagi kalau di tempat-tempat yang mungkin jauh dari keramaian ya. Nah, jadi tinggal di jumper dari soket kunci kontaknya ini aja. Nah, kalau dia motornya dalam keadaan tidak terkunci stangnya, ini tinggal buka soket dari sini aja. Nah, soket ini dibuka, ini tekan, tarik. Nah, ini di jumper dia. Nah, ini ada arusnya. Nah, yang merah api, yang coklat itu ke apa tuh namanya, ke sekring atau kemana, pokoknya intinya yang satu ke sekring, yang satu ke relay. Satunya api, tinggal di jumper aja. Mau pakai kunci L begini pun bisa, mau pakai kawat pun bisa. Di jumper begini motor pasti hidup. Coba ya, bentar. Ini motor dalam keadaan mati. Tuh, speedometernya mati. Kalau kita jumper dari sini, ini ya, kita jumper dari sini. Bentar. Motor hidup. Jumperannya kita lepas. Itu. Jumperannya kita lepas, motor mati. Nah, gampang aja sebenarnya. Nah, kalau dia dalam keadaan terkunci stang, berarti kunci kontak ini wajib kita lepas. Nah, melepasnya ini agak ribet dia, karena harus buka semua bodi itu. Apalagi kalau kita udah kehilangan semua anak kuncinya, wajib ini dibawa ke tukang kunci supaya dibikin kunci yang baru. Ya, cara lepasnya itu ada di sini, baut L berapa ya, L5 atas sama yang bawah ini. Yang bawah ini susah kali ngelepasinnya. Kalau ini udah saya lepas ya. Nah, jadi harus sediain kunci L5 sama L4 untuk buka bodi-bodinya. L5 untuk buka baut yang di sini sama di bawahnya. Nah, untuk motornya bisa dipakai sementara tanpa kunci. Nah, seperti tadi di jumper dari soket yang ini. Ini soket yang ini ya, bukan yang soket dari kunci kontak. Soket kunci kontak mah nggak ada gunanya di jumper. Yang ini, yang dari aki. Ini ya. Nah, dari aki ini nanti satu masuk ke relay, satu masuk ke sikring, masuk ke sikring. Nanti sikringnya ecu, sikringnya semuanya, sikring kelistrikan masuk dari sini nanti. Jadi kita tinggal jumper aja, nanti motornya hidup. Nah, untuk buka bagasi ini ada yang bawah ini. Yang bawah ini untuk buat buka bagasi, ini buat buka apa namanya? Ini buat ngisi bensin. Yang bawah ini cara bukanya ini simpel aja. Nah, caranya untuk buka bagasi sama buka tangki bensinnya, ini covernya ini lepaskan aja, congkil aja begini, pelan-pelan biar nggak patah. Nah,
nih. Ini diangkat ke atas, baru agak dorong ke depan, baru lepas. Nah, baru ini ditarik gini pun bisa, cuma dia berat. Kita dorong aja ke sebelah kiri. Kita ke hadapan, kalau hadapan kita ke depan motor, berarti sebelah kiri kita, pakai tangan kiri aja. Nah, lepas ke sini. Nah, ini dorong. Yang bawah juga sama, lepas ke kiri, dorong ke depan sedikit, baru tinggal. Nah, ini dia. Jadi cara buka jok ini tinggal tahan aja, ini tarik. Ah, tuh ada suaranya, pasti joknya kebuka. Ah, joknya kebuka. Ini ya, kita coba sekali lagi. Nah, ini terkunci ya, nggak bisa dibuka ini. Kita coba sekali lagi. Ini pegang, ini tarik, pasti bunyi. Oke, udah bunyi tek, ya pasti terbuka ya. Oke. Nah, untuk buka tangki bensinnya juga sama, tahan aja ini tarik, pasti kebuka. Coba. Nah, itu masih ketutup ya, masih ketutup. Ini kita tarik, kebuka. Nah, jadi untuk tanpa kalau dalam keadaan darurat atau pas kebetulan lagi di tengah jalan gitu kan, kehilangan anak kunci kontak, nah, bisa dipakai cara seperti ini. Ini buat buka tangki bensin, ini buat buka jok, ini buat ngidupin motor di jumper aja semua ini. Karena yang tiga spoon ini harus terhubung dia dari api masuk ke ke sikring, baru masuk ke relay. Nah, itu untuk yang kalau dia dalam keadaan tidak terkunci tidak terkunci stang gitu kan, nggak kunci stang. Tapi kalau dia kunci stang, ini wajib dicopot dulu, dia. Ini udah saya copot, wajib dicopot dulu karena motor nggak bisa dipakai kalau kunci stangnya kalau kunci stangnya aktif, nggak mungkin belok ke kiri terus kan. Jadi harus dilepas dulu kunci kontaknya biar motornya bisa dipakai, baru tinggal jumper dari sini. Nah, ini untuk buka bensin, ini buat buka bagasi. Jadi dalam keadaan seperti ini motor bisa dipakai untuk sementara sebelum kita pergi ke tukang kunci untuk bikin anak kunci yang baru. Nah, ini saya udah bikin anak kunci yang baru. Ini total biayanya kena 265.000. Jadi untuk bikin anak kuncinya ini harganya 200.000 sekalian sama anak kunci. Untuk tambah satu anak kunci lagi biar dia ada cadangan, kena 65.000. Jadi totalnya 265.000. Oke, sekian teman-teman ya. Nah, oke, saya rasa sekian. Untuk bukanya sih gampang aja. Yang penting ikuti cara-cara tadi, pasti udah bisa buka kok. Nggak perlu harus ke bengkel kali membuka kunci kontaknya itu. Nah, jadi kalau yang ini mah nggak usah perlu takut takut konslet, takut enggak. Ini cuma arus dari aki dimasukin ke sikring untuk ngidupin ecunya, ECM, kelistrikan, relay-relaynya. Itu buat ngidupin itu semua. Jadi arus dari baterai dimasukin ke sikring sama relay. Jadi nggak usah khawatir kalau di jumper nanti jadi jadi konslet lah, jadi ada masalah baru, enggak, aman pokoknya. Oke, sekian teman-teman.